adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan penuh sukacita. Adik-adik yang terkasih, Katia sangat senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Bina Iman Anak Katolik Paroki Santo Andreas Tidar. Hari ini Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Tuhan Yesus juga memanggil kita semua. Siapa yang mau menjadi pengikut Tuhan Yesus? Kakak dan juga adik-adik semuanya pasti mau menjadi pengikut Tuhan Yesus kan? Jadi hari ini kita akan belajar menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kakak nggak sendirian, kakak punya teman-teman. Yuk kita panggil. Halo, di sini ada Kak Krista. Halo, di sini ada Kak Atin. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya untuk selalu melakukan protokol kesehatan selama melakukan kegiatan. Tetap semangat ya. Supaya tetap semangat, gimana kalau kita bernyanyi? Ayo, kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik juga ikut dari rumah. Jangan lupa ya untuk ikut. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kita sudah bersemangat ya, adik-adik kan juga sudah bersemangat. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya agar semua kegiatan kita dan kita semua semakin diberkati. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk berdoa dan mengambil sikap kita yang baik ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Katup tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhan.
Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Adik-adik, sekarang kita akan menulis ayat emas, yaitu dari Injil Markus bab 1 ayat 17. "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Adik-adik bisa menulisnya di buku ya, lalu menghiasnya. Jangan lupa dihafal ya. Adik-adik yang ada di rumah, kita semua sudah melihat kisah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Adik-adik pasti masih ingat kan nama murid-murid tadi? Kakak-kakak masih ingat nggak nama murid-murid tadi? Ingat dong. Siapa tuh kan namanya? Yaitu Simon Petrus dan juga Andreas saudaranya. Ada juga anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes saudaranya. Betul sekali. Adik-adik, tadi ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, mereka sedang sibuk membersihkan jaring penangkap ikan. Lalu ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, gimana sih tanggapan mereka? Apa yang mereka lakukan ketika Tuhan Yesus memanggil?
Apakah mereka menjawab, "Tuhan, kami sedang sibuk, kami sedang bekerja. Tuhan panggilnya nanti saja ya." Atau tadi adik-adik lihat kisahnya seperti apa? Apa yang dilakukan oleh para murid tadi? Kak Krista tahu nggak? Tahu dong. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, mereka tidak menjawab seperti itu, melainkan mereka meninggalkan segala kesibukan mereka. Lalu mereka segera mengikuti Tuhan Yesus. Wah, hebat sekali ya murid-murid. Kalau seandainya kita juga dipanggil Tuhan Yesus, apakah kita juga mau menjawab ya Tuhan? Atau kita sibuk ya dengan pekerjaan kita sendiri? Kita sibuk bermain game, bermain bola, dan kita lupa sama Tuhan Yesus. Atau misalnya nih, kita di rumah, ketika papa mama minta tolong, "Nak, tolongin papa dong, tolongin mama sebentar aja." Terus kita jawabnya gimana dong? "Aduh ma, nanti aja deh, aku kan masih sibuk. Aku masih pengen main, lagi asik-asik main nih." Tuhan Yesus hari ini mengajak kita untuk menjawab ya. Jadi kalau ada panggilan dari papa mama untuk minta tolong, "Iya mama, iya papa, aku mau bantu." Seperti murid-murid tadi, mereka meninggalkan pekerjaan mereka, kesibukan mereka, lalu mengikuti siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik sahabat Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid, Tuhan Yesus memberikan mereka pekerjaan baru. Sebelumnya, mereka bekerja sebagai seorang nelayan, yaitu menangkap ikan. Tetapi, ketika Tuhan Yesus memanggil, Tuhan Yesus berkata, "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Maksudnya apa ya Kak, menjadi penjala manusia? Menjadi penjala manusia berarti menjadi pengikut Tuhan Yesus dan mewartakan kabar sukacita untuk banyak orang. Untuk mengikuti Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan, Kak? Iya adik-adik, seperti para murid tadi, kita pun juga dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengajak kita sekalian untuk menjadi pengikutnya yang setia. Setia berdoa bersama keluarga, rajin mengikuti perayaan Ekaristi, membaca kitab suci, dan juga kita diundang Tuhan Yesus untuk menolong banyak orang. Kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, supaya orang lain juga mengalami betapa Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua. Setuju? Setuju! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda.
Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mewartakan kabar sukacita. Semoga kita semua selalu rajin berdoa, rajin baca kitab suci, dan selalu mengikuti perayaan Ekaristi. Dan juga selalu membantu orang tua dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Tetap semangat ya! Oke. Adik-adik yang ada di rumah, sampai di sini perjumpaan kita. Kita tetap semangat ya melakukan protokol kesehatan, dan kita tetap saling mendoakan supaya wabah ini segera berlalu dan kita bisa bertemu secara langsung. Adik-adik tetap semangat menjadi muridnya Tuhan Yesus ya. Laskar Kristus, siap gerak! Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan doa yang dipimpin oleh Kak Atin. Oke adik-adik, marilah kita menyiapkan hati dan sikap kita yang benar untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami ingin menjawab panggilan-Mu. Kami ingin mewartakan kabar gembira seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Bantulah kami untuk berani bercerita kepada